Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Pemirsa, kita simak informasi titik pantau mudik berikut ini untuk Anda. Pemirsa, kepadatan kendaraan sudah terlihat di seluruh dermaga Pelabuhan Merak pada Selasa siang. Sementara uji coba ganjil genap di ruas tol Jakarta Cikampek masih diberlakukan. Selain itu, kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau lancar. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Marcelina Tumundo langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, Muhammad Reza dari tol Jakarta Cikampek kilometer 47, dan juga Galih Saputra di gerbang tol Kali Kangkung. Kita akan ke Marcelina terlebih dahulu. Marcel, apakah setelah dilakukan skenario buka tutup, kepadatan sudah terurai di sana, Marcel? Eva, sejauh ini kepadatan di Pelabuhan Merak belum juga terurai meskipun dari pihak kepolisian sudah melakukan rekayasa lalu lintas buka tutup tepat sebelum memasuki kawasan Pelabuhan Merak, tepatnya di Jalan Cikuasa Atas. Bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan antrian kendaraan yang menunggu giliran untuk masuk ke kapal, tepatnya kapal yang sandar di Dermaga 2 dan juga Dermaga 3. Kalau kita melihat per hari ini memang untuk kepadatan kendaraan ini sudah didominasi oleh kendaraan pribadi, meskipun masih ada 1-2 kendaraan logistik atau truk pengangkut barang yang juga masih terus beroperasi sebelum dilakukannya pembatasan operasional untuk truk pengangkut barang. Kalau kita bandingkan dengan kondisinya pada kemarin H-7 atau 25 April, memang hari ini kepadatan di Pelabuhan Merak sudah lebih terlihat. Kemarin di siang hari pihak kepolisian belum memberlakukan buka tutup, akan tetapi hari ini sejak jam 9 pagi tadi pihak kepolisian sudah melakukan skenario lalu lintas buka tutup di Jalan Cikuasa Atas, sehingga ini menandakan bahwa untuk jumlah kendaraan yang hendak melintas di Pelabuhan Merak ini sudah berangsur meningkat. Dan kami masih terus menunggu rilis data resmi dari pihak ASDP terkait berapa sebenarnya jumlah kendaraan yang sudah melintas di Pelabuhan Merak untuk menuju ke wilayah Sumatera begitu. Dan untuk di Pelabuhan Merak sendiri, puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada tanggal 29 April atau tepatnya pada 3 hari mendatang. Eva. Iya, Marcel, lalu bagaimana kesiapan dari petugas gabungan di sana untuk mengantisipasi jumlah pemudik yang diperkirakan akan meningkat tahun ini? Kalau dari segi antisipasi para petugas, untuk tahun ini disiapkan ada sebanyak 3.179 personil gabungan, baik dari polisi, TNI, kemudian juga dari wilayah pemerintah daerah setempat, baik dari kepolisian, Pol PP, Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Kesehatan setempat, untuk memastikan bahwa kelancaran arus mudik di tahun ini dapat tercapai, karena kalau melihat prediksinya, tahun ini akan ada peningkatan jumlah pemudik 15% dibandingkan di tahun 2019 yang lalu, di mana untuk tahun ini diperkirakan di Pelabuhan Merak saja akan ada sekitar 300.000 kendaraan yang melintas. Ada beberapa pos yang sudah didirikan, tepatnya dari pihak kepolisian, seperti pos pengamanan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Pelabuhan Merak khususnya, dan juga untuk memastikan kondisi lalu lintas ini dapat berjalan dan juga diantisipasi. Juga ada posko pelayanan yang dapat menjadi tempat masyarakat untuk beristirahat dan juga dapat mendapatkan vaksinasi booster bagi para pemudik yang juga belum mendapatkan booster, agar nantinya perjalanan bisa lebih lancar. Demikian Eva, kembali ke studio. Baik, dari Marcelina di Pelabuhan Merak, Banten, kita akan ke Cikampek, Jawa Barat. Sudah ada Muhammad Reza di sana. Reza, bagaimana pantauan uji coba ganjil genap di sana? Eva, saat ini uji coba ganjil genap di ruas tol Jakarta Cikampek telah dimulai tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir pada pukul 13 atau pukul 1 siang. Dan untuk saat ini berbeda dengan hari pertama, di hari kedua untuk pelaksanaan uji coba ganjil genap akan dimulai pada kilometer 47 hingga nanti di kilometer 188, tepatnya di gerbang tol Palimanan. Jika sebelumnya di kilometer 70, sekarang ada perpanjangan hingga di kilometer 188. Eva, ada yang kami soroti dari uji coba pelaksanaan ganjil genap di
tol Jakarta Cikampek, utamanya karena masih banyak masyarakat yang ternyata belum mengetahui terkait dengan uji coba ganjil genap ini, sehingga ini berimbas pada kepadatan atau kemacetan yang terjadi ketika akan masuk ke kilometer 47, tepatnya di kilometer 46 ada perlambatan kendaraan, sehingga ini pun juga banyak masyarakat yang kemudian yang tidak sesuai dengan plat kendaraannya ini memutar balik atau dikeluarkan melalui exit tol di gerbang tol Karawang Barat, dan ini juga yang menyebabkan kemacetan. Selain itu juga kalau kita lihat saat ini banyak kendaraan yang bertonnase berat yang melintasi tol Jakarta Cikampek, ini pun juga yang menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sekitar tol Jakarta Cikampek, utamanya ketika akan masuk ke kilometer 47. Eva. Iya, Reza, soal truk ya bertonnase berat yang Anda sampaikan, pemerintah rencananya akan melarang truk untuk masuk ke jalur tol dan juga non-tol. Kapan sebetulnya kebijakan ini akan diberlakukan, Reza? Eva, kebijakan untuk pelarangan truk masuk ke jalur tol dan juga non-tol akan diberlakukan pada tanggal 28 April hingga 1 Mei. Ini untuk arus mudik, sementara di arus balik akan diberlakukan pada tanggal 7 hingga 9 Mei 2022. Dan untuk pelarangan truk masuk ke jalur tol dan juga non-tol ini akan dilarang. Untuk di jalur tol sendiri ada 15 ruas jalur tol yang dilarang untuk masuk, dan juga untuk ruas non-tol ada sekitar 26 ruas non-tol yang dilarang. Adapun juga kendaraan atau angkutan barang yang dilarang untuk masuk selama penerapan aturan ini. Yang pertama adalah untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diizinkan lebih dari 14.000 kg, dan juga mobil yang bersumbu 3 ke atas, kemudian mobil kereta gandengan serta pengangkut bahan galian. Dan untuk itu juga ada tapi aturan ini tidak berlaku untuk kendaraan yang mengangkut barang tertentu, misalnya bahan bakar dan juga barang ekspor, serta juga ada barang-barang kebutuhan pokok. Dan ini semua dilakukan untuk pelarangan truk masuk ke jalur tol dan juga non-tol ini agar bisa memperlancar arus mudik dan juga arus balik, utamanya nanti ketika masa-masa puncak di arus balik dan juga arus mudik ini. Demikian, Eva. Baik, dari Muhammad Reza di Cikampek, Jawa Barat, kita ke gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah, sudah ada Gali. Gali, bagaimana data pergerakan pemudik pada hari ini di gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah? Baik, Eva dan pemirsa, terkait arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung yang ada di Semarang, Jawa Tengah, sejauh ini memang terpantau lancar. Dari tadi pagi, kendaraan yang ada di gerbang tol Kali Kangkung memang terlihat dari arah Jakarta hingga Semarang, Jawa Tengah. Akan tetapi lalu lintasnya masih terpantau lancar karena berdasarkan data yang kami dapat dari Jasa Marga Semarang Batang yang merupakan pengelola dari gerbang tol Kali Kangkung, jumlah kendaraan yang masuk hingga tadi malam atau 25 April mencapai 14.961. Jumlah ini 200 lebih banyak jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya atau lebih tepatnya pada 24 April yang mencapai 14.703. Nah, jumlah ini juga tergolong lebih banyak jika dibandingkan dengan pergerakan di seminggu sebelumnya, yakni pada 18 April yang mana jumlah kendaraan yang masuk ke gerbang tol Kali Kangkung mencapai 13.800. Meski perjalanan atau arus mudik saat ini masih terpantau lancar, akan tapi pihak Jasa Marga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mempersiapkan diri sebelum memasuki jalan tol. Beberapa hal yang perlu disiapkan adalah seperti keadaan kendaraan yang akan digunakan, termasuk kecukupan BBM, lalu saldo uang elektronik, dan dihimbau untuk tetap melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah. Eva. Iya, untuk volume kendaraan belum signifikan ya di sana saat ini, tetapi apa antisipasi dari pengelola tol untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik yang diperkirakan akan terus meningkat jelang puncak mudik ini? Baik, Eva, terkait antisipasi dari pihak Jasa Marga hingga saat ini juga sudah menentukan beberapa kebijakan. Di antaranya pada hari Rabu atau besok pada 27 April, pihak Jasa Marga akan melakukan uji coba one way yang akan berlaku mulai dari pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat.
dari uji coba ini jika nantinya ada kepadatan terlihat akan diberlakukan sistem kontraflow, dan jika kepadatan mulai memasuki batas maksimal akan diberlakukan uji coba lagi, yakni one way untuk mudik tahun ini. Selain itu, beberapa waktu lalu Gubernur Ganjar Pranowo juga mengatakan bahwa di arus mudik tahun ini masyarakat juga dapat menggunakan jalur lain agar beban di jalan tol tidak terlalu padat, yakni dengan menggunakan jalur Pantai Selatan atau Pansela. Gubernur Ganjar sudah berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kota di sekitar Pantai Selatan agar mencukupi kebutuhan yang digunakan pemudik seperti BBM, rest area, wisata, bahkan kuliner. Seperti itu, Eva. Baik, terima kasih Gali Saputra untuk informasi Anda dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Sebelumnya juga ada Muhammad Reza dan juga Marcelina Tumundo. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Pemirsa, petugas Pelabuhan Nusantara